semua. Perkenalkan, nama saya Camelia Pracita Ere dengan NIM 22011400072, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPA SD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa mengapung, melayang, dan juga tenggelam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu mengapung, melayang, dan tenggelam. Pertama, mengapung. Suatu benda dikatakan mengapung apabila massa jenis benda tersebut lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Contohnya, gabus, kayu, dan juga kapal selam. Kedua, melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila posisi benda tersebut berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air. Contoh dari benda-benda yang dapat melayang yaitu kapal selam dan juga telur yang berada di larutan air garam. Tiga, tenggelam. Benda dikatakan tenggelam karena benda tersebut jatuh sampai ke dasar air. Benda tersebut tenggelam karena massa jenis benda tersebut lebih besar daripada massa jenis air. Contoh dari benda-benda yang tenggelam seperti batu, pasir, besi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan melakukan sebuah praktik sederhana tentang peristiwa melayang, mengapung, dan juga tenggelam. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum sederhana tentang peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada 3 butir telur, terus yang kedua ada 3 buah gelas yang diisi air dengan volume yang sama, terus ada garam, dan juga ada sendok. Mari selanjutnya saya akan melakukan percobaan. Yang pertama, di gelas yang pertama saya akan mengisi sebutir telur tanpa campuran apapun. Dan kita lihat bersama telur tersebut langsung tenggelam. Di gelas yang kedua, saya akan larutkan garam. Setelah itu saya akan masukkan sebutir telur. Dan ya kita lihat telur tersebut melayang karena berada di tengah-tengah antara dasar air dan permukaan air. Selanjutnya di gelas yang ketiga kita akan masukkan banyak garam dan kita larutkan. Setelah larut garamnya, kita akan memasukkan sebutir telur. Dan kita lihat bersama telurnya mengapung di atas karena permukaan telurnya dapat kita lihat berbeda dengan yang ini. Di gelas yang kedua, telurnya itu berada di tengah-tengah antara permukaan air dan dasar air. Jadi dari praktikum ini dapat disimpulkan di gelas yang pertama kita melihat telurnya tenggelam. Jadi ketika tidak memberikan campuran apapun ke dalam larutannya, maka massa jenis air itu lebih kecil daripada massa jenis berat benda, sehingga bendanya itu tenggelam. Sedangkan di gelas yang kedua, telurnya itu melayang. Ini dikarenakan kita telah memberikan sedikit garam, sehingga massa jenis dari air itu bertambah sedikit yang membuat telur tersebut melayang. Sedangkan di gelas yang ketiga, telur ini mengapung di atas dikarenakan kita memberi banyak garam yang membuat telur tersebut mengapung karena massa jenis dari air tersebut bertambah banyak. Dari praktikum sederhana ini dapat disimpulkan bahwa garam itu membuat semakin besar massa jenis airnya,
Semakin banyak garam yang kita berikan ke dalam larutan air, maka air tersebut massa jenisnya akan bertambah besar. Jika kita memberi sedikit garam, maka massa jenis airnya tersebut akan bertambah sedikit. Dari garam itu mempengaruhi bertambah besar dan kecilnya massa jenis air tersebut. Sekian praktikum sederhana saya tentang peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Semoga praktikum sederhana ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Sampai jumpa, dadah!